Saudara, kita sambung lagi. Kita sedang berbincang mengenai proses hukum, mengenai kasus dugaan ujaran kebencian dari Edi Mulyadi berkaitan dengan pendapatnya yang kemudian menyinggung saudara-saudara di Kalimantan karena ada kata-kata atau terminologi eh, tempat jin buang anak begitu untuk Kalimantan. Ini yang kemudian menimbulkan polemik. Masih ada Mas Juju Purwantoro, pengacara dari Edi Mulyadi, Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana, dan Mas Imam Prasojo, sosiolog dari Universitas Indonesia. Mas Juju, kalau saya mendengarkan Mas Abdul Fikar dan juga Mas Imam, ada banyak masukan sebetulnya untuk Mas Juju dan teman-teman, termasuk kepada Pak Edi Mulyadi, agar kasus hukum ini bisa betul-betul pemeriksaan hari ini bisa dimanfaatkan untuk kemudian menyampaikan apa sih maksud sebenarnya. Nah, ini akan dimanfaatkan sedemikian rupa sebaik-baiknya kasus pemeriksaan ini, Mas Juju? Ya, pastinya seperti itu. Jadi kesempatan ini kan adalah dalam rangka juga memberikan keterangan, klarifikasi tentang apa yang katakanlah menjadi keributan tentang ungkapan itu ya, ungkapan jin buang anak itu pasti akan disampaikan dasar alasannya apa. Dimana sebetulnya intinya adalah beliau Edi Mulyadi itu tidak menyasar atau menuju kepada suatu golongan atau suku tertentu di Kalimantan itu. Padahal di sana kan juga mayoritas banyak juga suku Banjar begitu, suku Bugis, bahkan suku Jawa juga sudah hampir 50%. Demikian juga suku Dayak. Jadi memang ungkapannya itu tidak menyasar kepada kelompok atau suku tertentu, sebetulnya itu ya. Jelas-jelas ya, sama sekali tidak ada narasi yang menyatakan suku Dayak atau suku Bugis atau apapun itu. Begitu Mas Bayu. Ya, apakah nanti dalam proses hukum ini tim kuasa hukum juga akan menyertakan para ahli seperti masukan dari Mas Abdul Fikar tadi, Mas Juju? Apapun peluang atau kesempatan ataupun hak daripada si terperiksa itu kita akan ajukan, termasuk juga saksi ahli yang meringankan dalam hal ini. Bukan meringankan, tapi saksi ahli dari pihak yang dipanggil ini. Oke. Mas Abdul Fikar, dalam kasus hukum seperti ini, apakah kemudian terbuka? Tentu nanti Mas Juju juga bisa menanggapi berkaitan dengan ketersinggungan dari saudara-saudara di Kalimantan ini bisa reda, misalnya dengan pernyataan maaf atau mungkin ada mediasi dari pihak kepolisian sehingga kemudian ini tidak perlu berlanjut sampai ke pengadilan. Terbuka ini, bagaimana kemudian peluang-peluang ini bisa dibuka sehingga kemudian jelas sebetulnya. Karena saya menangkap ini sebuah pendapat, tetapi mungkin sedikit menggunakan istilah Mas Imam, ada terminologi yang kemudian menyinggung begitu. Rasanya di masyarakat Indonesia masih terbuka kemungkinan untuk saling memaafkan. Mas Abdul Fikar. Ya, saya kira terbuka ya kemungkinan untuk itu. Karena begini, proses di kepolisian itu, saya kira polisi juga tidak melulu mendudukkan dirinya sebagai penegak hukum yang strict gitu, yang kaku gitu. Tapi juga mencari peluang bagaimana persoalan-persoalan yang sampai kepolisian gitu, kan juga satu persoalan itu kan juga banyak aspeknya, ada aspek perdata, aspek pidananya juga, umpamanya aspek administrasi negaranya juga kan ada gitu ya. Tinggal sekarang bagaimana peran kepolisian memediasi ini gitu. Ya jangan sampai juga ini jadi presiden juga kalau menurut saya. Ya nanti orang bercanda di jalanan bisa diproses hukum juga kan, bisa begitu ya. Saya kita mengharapkan kepada polisi ya di samping bertindak sebagai penegak hukum, tapi juga coba mencari jalan tengah ya, di mana umpamanya mendudukkan bahwa konteks pengungkapan kalimat itu bukan dalam konteks yang lain gitu. Ditafsirkan sebagai menghina ya boleh saja gitu, artinya ada orang yang terhina dengan ungkapan itu ya itu hak gitu loh ya, hak seseorang gitu. Tetapi itu tadi ya, sekarang kuncinya ada di polisi gitu. Apakah polisi ini akan meneruskan ini sebagai sebuah tindak pidana gitu ya dan dibawa ke pengadilan, ataukah umpamanya ini menjadi pembelajaran juga gitu bagi kita semua ya, bahwa bercanda itu juga ada akibatnya gitu. Artinya kalau ada orang tersinggung ya mesti jadi kasus hukum juga gitu ya, sekalipun itu mengenai soal-soal yang sebenarnya
masuk ke ranah perbincangan secara santai gitu, umpamanya seperti itu. Gitu. Jadi ini akan tergantung pada polisi membawanya kemana. Tapi kalau pertanyaannya, apakah ini sudah memenuhi unsur hukum pidana? Ya polisi sudah memprosesnya. Artinya polisi berpendapat itu sudah memenuhi gitu. Karena itu dia proses gitu. Oke. Saya sedikit kembali dulu ke Mas Juju. Mas Juju, dalam beberapa artikel yang kemudian saya lihat juga ada upaya dari kuasa hukum untuk membawa kasus ini diselesaikan di Dewan Pers. Benar begitu? Kenapa sampai berpikir bahwa ini bisa diselesaikan di Dewan Pers, Mas Juju? Ya, pertama, Saudara Edi Mulyadi pada kesempatan katakanlah penyampaian pendapat atau press conference seperti itu, memang undangannya adalah undangan sebagai wartawan begitu ya, sebagai wartawan FNN. Itu kapasitas beliau memang wartawan senior di FNN itu. Jadi oleh sebab itu juga dalam hal ini beliau juga bisa terikat oleh undang-undang pers itu. Itu sebabnya kita juga mintakan ya kepada Dewan Pers untuk mencoba untuk paling tidak melihat atau menilai kasus ini. Sudah diajukan ini ke Dewan Pers? Gitu. Ya, kami akan ajukan. Oh, belum. Oke. Baik, Mas Abdul Fikar, Anda melihat kemungkinan semacam ini juga bisa dilakukan oleh tim kuasa hukum? Saya kira bisa di tingkat apapun ya. Ini kan soal istilah gitu, perdebatan tentang istilah sebenarnya. Apakah dia bisa kita tafsirkan sebagai pidana gitu, ataukah dia dikontekskan ke peristiwa yang lain. Saya kira ahli-ahli itu yang akan menjelaskan. Ya, apakah kalau ini Dewan Pers, apakah yang disampaikan oleh Pak Edi Mulyadi itu adalah produk jurnalistik? Itu juga nanti akan ada ahlinya yang melihat begitu ya. Kalau ya, mungkin Dewan Pers akan bisa menanggapinya juga. Kira-kira begitu, Mas Abdul Fikar? Betul. Oke. Betul, termasuk ahli bahasa, saya kira gitu. Oke, ya. Nah, Mas Imam, kalau saya melihat kan ada yang kemudian menyampaikan pendapat dan kemudian ada yang tersinggung. Bagaimana sebaiknya, kalau dalam konteks kasus ini ya, tapi kan banyak sekali orang berpendapat mengenai Jakarta lah, apa dan segala macam. Kemudian ada nanti masyarakat Jakarta, berbagai hal lah. Nah, kalau dalam konteks Pak Edi Mulyadi ini kebetulan saudara-saudara di Kalimantan yang tersinggung begitu. Bagaimana sebaiknya memang masyarakat kita menyikapi soal dugaan ujaran kebencian ini? Kalimantan akan banyak disebut dalam kurun waktu sampai 2045 nanti kan berkaitan dengan pemindahan ibu kota ini. Apa yang seharusnya menurut Mas Imam bisa terjadi dalam proses-proses pemindahan ibu kota sehingga kemudian gesekan, kalau saya sebut begitu, hal-hal semacam ini nggak perlu terjadi, harus sering begitu, Mas Imam? Ya, jadi dalam setiap potensi konflik itu kan tidak selalu semuanya pendekatannya itu hukum ya untuk melakukan konflik resolution. Apalagi kalau ini kaitannya dengan pengelolaan ketersinggungan. Ya. Nah, oleh karena itu menurut saya bisa jadi bahwa apa yang diucapkan itu memang niatannya itu tidak dimaksudkan untuk menyinggung, tetapi kan kenyataan sosialnya itu memang sangat mudah sekali membuat kata-kata jin buang anak itu menyinggung. Ya. Karena itu saya kira pendekatannya tidak denial, tidak kemudian apologetik ya. Mungkin diakui saja bahwa ini bagian dari kecerobohan komunikasi dan wajar saja bahwa permohonan maaf ya, walaupun bisa saja dijelaskan bahwa ini tidak dimaksudkan untuk melukai saudara-saudara kita, tetapi di sisi lain juga harus diakui menurut saya bahwa kata-kata itu tidak tepat dan ini menjadi pembelajaran tidak pada Pak Edi Mulyadi saja, kepada saya, kepada Mas Bayu, kepada siapa saja di Indonesia. Ya. Kita ini berada di dalam sebuah masyarakat yang sangat heterogen ya, dan memiliki sensitivitas yang khusus masing-masing kita ini. Nah, harusnya energi ini kita dorong ke arah yang positif. Misalnya
kita saling bahu-membahu dengan keunikan kita masing-masing, membranding hal-hal yang sifatnya positif terhadap wilayah-wilayah lain, suku lain, agama lain, gitu. Bukan terus kemudian menggunakan kata-kata yang memudahkan orang itu untuk salah paham. Mas Bayu bisa bayangkan ya, misalnya saya bilang Kompas TV ini isi televisi yang isinya adalah pembicara sampah misalnya. Itu kan mudah sekali. Yang bicara Imam Prasojo begitu ya? Yang bicara Imam Prasojo. Oh, saya ajak ngopi kalau gitu, saya pengen tahu. Nah, tapi kalau saya tersinggung kan, ya yang tersinggung paling keluarga saya juga gitu kan. Tapi kalau itu ada solidaritas mekanik ya, solidaritas yang emosional dari begitu banyak orang yang menjadi bagian dari komunitas itu, maka itu akan menjadi berpotensi sangat rawan. Oleh karena itu, sekali lagi, proses hukum silakan saja diproses. Tetapi menurut saya yang justru lebih penting adalah pendekatan-pendekatan sosial. Ya, bagaimana meredakan emosi itu dengan apa? Ya truth and reconciliation lah. Akui saja bahwa ini adalah sebuah ketidakakuratan atau kecerobohan komunikasi yang memang harus menjadi pembelajaran kita semua. Tapi pada saat yang sama Pak, ini Mas Bayu, ini juga kalau saya boleh memberikan saran sekaligus kepada pemerintah ya, inilah yang sebetulnya saya selalu khawatir ya, kalau kita itu melakukan sebuah perubahan yang drastis ya atau cepat ya, kita lakukan pemindahan ibu kota. Yang harus disiapkan itu adalah misalnya seberapa jauh ya masyarakat di sana dilibatkan. Jadi isu-isu tentang membangun yang secara inklusif, ya. Kemudian menjadi branding baru tentang kebanggaan kita bersama. Terus software sosial baru, ya, yang masyarakat di Kalimantan sendiri harus ikut membangun, ya, dan kemudian saling bahu membahu. Apa yang harus dilakukan kalau seandainya kasus-kasus seperti ini muncul bertubi-tubi, bagaimana caranya merespon, sehingga yang akan muncul adalah sebuah harapan yang positif. Jangan sampai nanti malah reaksi-reaksi yang sifatnya emosional itu terus kemudian menjadi jalan bagi orang-orang yang mungkin tidak suka dengan inisiatif yang baik untuk memajukan Indonesia menjadi masuk ke sini. Nah, akhirnya muncul sebuah konflik-konflik emosional. Nah, ini yang para antropolog, sosiolog dari Kalimantan harus diberi ruang. Ya, ini terlepas dari masalah kasus ini. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah entry point ya, kesadaran baru bahwa persiapan membangun sebuah software sosial ya, menjadikan Kalimantan adalah bagian kebanggaan kita semua. Bagaimana caranya, kebijakan itu yang menurut saya energi ini harus diarahkan ke sana. Menyambung ini Mas Imam, Harian Kompas memang hari ini juga menurunkan headline-nya pemindahan ibu kota harus menjadi milik publik. Ini berkaitan dengan bagaimana kemudian masyarakat terutama di Kalimantan harus bisa mengerti sehingga apapun kemudian yang diputuskan pemerintah itu nanti bisa dimengerti oleh masyarakat di Kalimantan. Sampai keturunan-turunannya, ke undang-undangnya sebagai ibu kota dan lain-lain. Hari ini nih dibahas. Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi pemerintah. Ini menjadi entry point begitu. Mudah-mudahan. Mas Juju, saya kembali ke Mas Juju hari ini yang mudah-mudahan nanti juga mendampingi Pak Edi Mulyadi ke kepolisian begitu ya. Upaya-upaya masukan tadi dari Mas Abdul Fikar dan juga Mas Imam Prasojo untuk ya sudahlah ini kemudian diupayakan sebagai kemudian situasi pendekatan kepada masyarakat saudara-saudara di Kalimantan yang kemudian dengan lembaga-lembaga atau institusinya melaporkan Pak Edi Mulyadi, apakah kemudian nanti akan ada pendekatan? Saya rasa situasi ini tanpa bermaksud kemudian melihat bisa diselesaikan dengan mudah, bukan itu maksud saya, tetapi ini sebetulnya bisa dibicarakan gesekan semacam ini. Apakah ini akan dilakukan juga selain mengikuti proses hukum yang berlaku? Mas Juju?
Ya, seperti diungkapkan oleh Mas Imam tadi bahwa sebetulnya Pak Edi Mulyadi beberapa hari kemarin itu sudah lebih dari 2 kali ya, saya rasa lebih ya. Itu mengungkapkan permohonan maafnya secara tulus melalui media sosial maupun media umum ya, begitu. Sudah disampaikan pernyataan maaf seperti itu. Nah, ya, tadi juga menarik oleh Pak Fikar mengatakan bahwa sebetulnya ada upaya-upaya yang rekonsiliasi atau mediasi apapun itu, dan kalau kita merujuk atau mengacu kepada surat edaran Kapolri yang baru ya 2021 kemarin, itu memang upaya-upaya yang sifatnya bisa diselesaikan secara mediasi itu bisa dilakukan mengacu kepada surat edaran Kapolri itu. Hal-hal seperti ini sebetulnya masih sangat mungkin sekali dia lakukan suatu mediasi pada para pihak begitu. Ya. Gitu Mas, harapan kita. Oke. Mas Abdul Fikar, permintaan maaf Pak Edi Mulyadi yang mungkin nanti bisa kita lihat di media sosial atau apa, ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam kasus ini, dalam proses hukumnya menurut Anda? Ya, kalau itu terjadi atau disampaikan head to head, berhadapan dengan orangnya, dengan komunitasnya, itu akan baik kalau menurut saya. Oke. Di samping minta maaf secara secara publik gitu, secara luas gitu kok ini. Ya. Itu tadi ya, kembali kepada proses hukumnya gitu. Ya, ini kembali kepada kepolisiannya. Ya. Saya kira kalau lapornya sudah ada rekonsiliasi antara pelapor dengan terlapornya, saya kira polisi juga akan mengakomodasi itu. Ya, sebagai penegak hukum kan tidak hanya menegakkan hukum dalam pengertian yang kaku gitu ya, tetapi juga bagaimana dalam konteks peristiwa hukum yang melibatkan pihak-pihak yang bisa diselesaikan, ya mestinya sih bisa gitu menurut saya ya. Apalagi yang ada aspek perdatanya gitu, mestinya itu bisa gitu ya. Nah, karena itu saya kira itu yang harus dilakukan gitu ya. Karena bagaimanapun juga dengan situasi atau suasana keterbukaan seperti sekarang ini, kan ada banyak macam masyarakat kita, yang ada yang suka bercanda, ada yang kalem, ada segala, ada banyak karakter gitu. Nah ini ketemu di dalam satu media zaman seperti sekarang ini. Gitu. Iya, nah, dimengerti. Saya kira juga harus ada tampungannya gitu, harus ada mekanisme penyelesaiannya. Hukum memang baik gitu untuk menyelesaikan masalah gitu, tetapi lebih baik umpamanya bisa selesai secara secara persaudaraan lah kira-kira gitu, sesama Indonesia umpamanya seperti itu. Ya, mudah-mudahan baik. Ini masukan-masukan dari Mas Abdul Fikar dan juga Mas Imam Prasojo, mudah-mudahan menjadi masukan bagi tim kuasa hukum Pak Edi Mulyadi. Tapi garis besar menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi semua pemirsa Sapa Indonesia. Mas Imam tadi mengatakan, pendapat boleh saja diajukan, kita harus tetap berhati-hati. Kita ini begitu bineka tunggal ika, jadi ada saja yang mungkin tersinggung. Hal-hal semacam ini mungkin akan sering terjadi, tapi mudah-mudahan hati boleh panas tapi kepala tetap dingin. Kita ikuti semua prosesnya. Pemerintah mendapatkan masukan juga pagi hari ini. Buka selebar-lebarnya diskursus mengenai pemindahan ibu kota sehingga makin jelas, makin banyak orang bisa berpendapat tanpa kemudian ada ekses-ekses seperti ini yang harus kita banyak hindari. Gesekan-gesekan semacam ini. Pelajaran bagi kita semua. Semoga hari ini semua proses hukumnya berjalan lancar, Mas Tuju, untuk Pak Edi. Terima kasih Mas Bayu atas doanya dan supportnya. Dan kemudian terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara dari sisi Pak Edi Mulyadi maksud saya. Mas Imam, Mas Abdul Fikar, kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Terima kasih, salam sehat.